Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya didakini dulu menyampaikan bantuan dari pemerintah dan khususnya yang hari ini untuk kaum disabilitas, ya, kemudian juga dan lansia. Ya. Seperti sering saya katakan, ini memang bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang tergolong miskin, dan juga pemerintah bertekad untuk selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan, kita juga akan berdayakan untuk menghilangkan dan mengurangi kemiskinan. Pada kita harapkan bahwa di tahun 2024 itu kemiskinan menjadi 0%. Walaupun kita memang menghadapi berbagai tantangan. Kemarin kita kena pandemi, sehingga justru yang tadinya sudah kemiskinan itu nurun, kemudian naik lagi. Tapi kemudian sekarang kita nurun. Kita juga masih menghadapi ya dampak global yang akibatnya membawa pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan finansial yang ini kan berdampak juga pada harga-harga yang agak naik, dan ini bisa juga mempengaruhi terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah tapi sedang berusaha terus untuk mengatasi itu. Nah, ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk menjaga keadaan, ya. Mudah-mudahan kita berhasil. Target kita tetap kemiskinan ekstrim di 2004 kita usahakan untuk 0%. Barangkali itu penjelasan. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Izin minta tanggapannya khususnya imbauan dan antisipasi pemerintah terhadap penanganan bencana Pak. Ini kan sudah mulai terjadi bencana Pak. BNPB mencatat 70 kejadian rekor dalam sepekan ini Pak. Kemudian BMKG juga memprediksi bahwa curah hujan kemudian cuaca ekstrim akan terus terjadi. Kalau imbauan pemerintah pusat Pak untuk kepada pemerintah daerah khususnya Pak, kesiapsiagaannya seperti apa, kemudian soal anggaran dan sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, saya perintahkan memang semua pemerintah daerah itu untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang diprediksi sudah oleh BMKG tentang bencana yang akan kita hadapi. Ini sebenarnya ini kan hampir setiap tahun, cuman mungkin ada yang lebih besar, lebih kecil saja tergantung daripada situasi yang kita hadapi. Nah, tahun ini memang bencananya dianggap agak besar. Karena itu seluruh pemangku kepentingan di daerah harus disiapkan dan anggarannya sudah harus disiapkan. Setiap tahun, dan tahun ini supaya lebih prioritas, itu bencana terus menjadi bagian daripada program daerah. Dan yang penting juga karena bencana ini menyangkut banyak pihak, maka saya minta seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga dinas-dinas semua, ya, yang berada di termasuk TNI, Polri, tentu dinas-dinas terkait, ya, semuanya kita bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi, ya. Ini penting, sebab tidak mungkin ditanggulangi oleh dalam arti pemerintahan, wali kota, tapi juga seluruh potensi yang ada di daerah. Itu kita ingin membangun
sekarang ini sinergi dan kolaborasi itu betul-betul menjadi satu kesatuan, termasuk dalam menghadapi kita krisis pangan. Ini dari pusat dengan daerah, bahkan dari daerah, antar daerah juga untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Seperti saya nyontohkan seperti satu bangunan, ya, yang satu sama lain saling menguatkan sehingga kita menjadi satu kesatuan. Di daerah juga begitu. Saya kira Pak Gubernur supaya menjadikan seluruh ya pemangku kepentingan di daerah semuanya, tokoh masyarakat, akademisi, termasuk juga tentu para ulama ikut membantu dalam menanggulangi. Saya kira itu. Izin Pak Wapres, saya Farida Pak dari MNC Pak. Pak, terkait kasus Lukas NMB Pak, KPK didesak untuk melakukan penjemputan paksa Pak kepada Gubernur Papua ini Pak. Kemudian kuasa hukum yang juga justru mengusulkan adanya hukum adat Pak, untuk menghukum adat karena beliau merupakan tokoh adat Pak. Nah, kemudian bagaimana arahan pemerintah kepada KPK ini Pak untuk segera mengusut kasus ini Pak? Terima kasih Pak. Iya, saya kira KPK itu kan lembaga independen. Ya, karena itu pemerintah tidak bisa mengintervensi. Dan KPK sudah punya SOP-nya sendiri bagaimana di dalam menangani perkara kasus korupsi. Saya kira sudah ada. Tentu dengan memperhitungkan berbagai masalah. Ya, semuanya dihitungkan, kemudian berbagai aturannya. Jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi itu. Cuman mengharapkan supaya ya Lukas NMB itu bisa bekerja kooperatif lah, bisa bersikap kooperatif dan supaya tidak menimbulkan masalah. Kalau memang kan perlu pembuktian, dibuktikan saja memang bersalah apa tidak, bukti apa tidak, sehingga dengan demikian maka tidak terjadi ketegangan-ketegangan. Jadi KPK memang punya aturan sendiri. Ya. Mengenai soal hukum adat itu nanti masalah di Papua sendiri, kan mereka punya local wisdom sendiri ya, kearifan lokal sendiri. Kalau memang mereka mempunyai bahwa itu bagian daripada kearifan lokal, saya kira kita serahkan kepada mereka. Oke, terakhir saya kira. Iya Pak, izin Pak Wapres, saya Fahdi dari tribunnews.com. Izin Pak menanyakan saat terkait tragedi Kanjuruhan, saat ini pemerintah kan telah membentuk tim gabungan pencari fakta Pak untuk mengusut tragedi ini. Bagaimana Bapak memandang progres kinerja TGPIF ini? Dan selanjutnya Pak, ada desakan dari stakeholder sepak bola dan untuk Ketua PSSI mendesak Ketua PSSI mundur pasca tragedi Kanjuruhan ini. Bagaimana Bapak merespon peristiwa ini? Ya, saya kira pemerintah sudah membentuk tim gabungan yang independen ya, yang pencari fakta diketuai oleh Pak Mahfud ya, Pak Menko Polhukam. Nah, kita ingin nanti mendapatkan laporan siapa nanti yang bertanggung jawab dan apa yang harus mesti direkomendasikan oleh tim ini. Ya, mereka tahu nanti hasil daripada investigasinya. Saya kira nanti akan direkomendasikan kepada pemerintah dan pemerintah akan melakukan apa. Itu kita tunggu saja. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus kita mengikuti hasil investigasi yang dilakukan, kan nanti di sana bisa kelihatan siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang harus menanggung akibat daripada peristiwa itu. Kita tunggu saja, saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.